Barang siapa yang membenci mereka, Allah membencinya. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang telah mendidik kita sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh raga, yaitu Al-Habib Ali Al-Baiti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga para alim ulama, para guru-guru, para kiai, para asatid, para habaib yang lain, wabil khusus para santri-santri, para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita duduk berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Hum itrati, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah membencinya. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yawmal qiyamah yahudiyan qila in sama wa shalla qala in sama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, membenci para habaib, membenci dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Kila, ada sahabat yang bertanya, in shoma wa shalla, walaupun dia salat ya Rasulullah, walaupun dia puasa ya Rasulullah, in shoma wa shalla, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, maka akan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, beruntung orang-orang suku Banjarmasin dari zaman dahulu sampai sekarang terkenal adalah salah satu suku dari beberapa suku yang terkenal yang sangat cinta kepada para habaib. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama anak cucu Rasulullah, Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama datuk-datuk beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Jangankan yang dekat dengan ulama ketika masih hidup. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Baharwash, beliau dari Shibab, beliau menceritakan tentang kekeramatan daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau datuknya Segaf, datuknya Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab bin Syah Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Muhdar, Al-Haddar, Al-Abbas dan lain-lainnya. Kalau Habib Ali ini Al-Baitinya, Al-Baiti Segaf atau Al-Baiti Amul Faqih? Al-Baiti Segaf berarti masuk Faqihil Muqaddam. Ada Al-Baiti Amul Faqih, saya bin Smith, Al-Baiti, Al-Haddad, Al-Aidi, itu masuknya Amul Faqih.
Nah, Fadil Muqaddam datuknya Habib Ali. Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau Ustadzul A'zam, guru besar. Syaikhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Tajul A'immatul Arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu di Tarim Hadramut, yang dimana Zanbal adalah pemakaman para aulia. Nah, dulu itu siapapun bisa dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir, orang yang semasa hidupnya suka berbuat dosa. Akhirnya dia dikubur para aulia di dekat kuburan Zanbal. Karena ini orang fasik datang mungkar nakir, siksa dia, diazab ini orang dalam kubur. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kubur ini orang, dan beliau berkata, ruh ya mungkar wa nakir, pergi wahai mungkar nakir, jangan kamu siksa ini orang, kamu siksa dia, kamu cambuh dia, kamu azab dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya ulama, kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat bukan hidupnya, kuburnya matinya dekat dengan orang soleh, tetapi dia mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Oleh karenanya wasiat saya, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Itu wasiat saya yang pertama. Wasiat saya yang kedua, bagi para santri-santri yang ada di sini, Habib Ali buka pondok, banyak santri-santri yang menuntut ilmu di sini. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menjadi seorang santri. Saya abna'ud dalwa, saya anak dalwa, mutakharrij dalwa. Habib Ali Al-Baiti saya punya kakak kelas jauh di dalwa. Saya abna'ud dalwa, abna'ul khairat. Sebelum di dalwa saya mondok di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Baru saya pindah ke dalwa. Saya sampai sekarang tetap seorang santri. Maka sebagai sesama santri, saya wasiatkan kepada kamu semua, orang jadi santri itu nggak enak. Kalau mau enak jangan jadi santri. Kalau mau enak jadi artis TikTok. Jadi bohong, enak kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i, man lam yadhuk dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau pahitnya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan susahnya, dengan hinanya, dengan perihnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan apa? Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, telan semua pahitnya itu. Karena terkadang sesuatu yang pahit itu menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tapi dia bisa menyembuhkanmu dari macam penyakit-penyakit qahir. Ilmu, nuntut ilmu pahit, susah, capek, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kamu harus siap menanggung susahnya, capeknya menuntut ilmu. Kamu kira para ulama-ulama salaf, mereka dulu mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa ada susah, tanpa ada kecapean, tanpa ada letih? Tidak, saudara-saudara. Mereka nuntut ilmu dulu capek, mereka susah, mereka kelaparan. Sampai-sampai dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala Al-Imam Az-Zahabi diceritakan
bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau waktu lagi nuntut ilmu, waktu lagi ngaji, kelaparan, saking laparnya beliau merangkak di padang pasir mencari pucuk-pucuk daun untuk dimakan. Saudara-saudara, orang ngaji susah, orang nuntut ilmu capek, hina. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas? Dan Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika ngaji, aku hina ketika mencari ilmu, kemudian aku mulia ketika dicari ilmunya. Ketika aku mencari, aku hina. Ketika aku dicari, aku menjadi orang-orang yang mulia. Kamu pikir Habib Ali Baiti jadi seperti sekarang ini dulunya gak susah? Hah? Dulunya gak capek? Tanya dulu bagaimana kita di pondok. Kita nyapu, kita khidmat, kita ditakzir. Kalau saya subuh dulu di pondok bangunin, saya tidur di kamar mandi dulu. Habib Ali tukang gom bangun. Orang ngaji susah. Kalau mau enak jangan jadi santri. Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Lihat bagaimana kecapean, kesusahan, mujahadah, kesungguh-sungguhan para ulama terdahulu. Al-Imam Jarir ibn Hashim, Jarir ibn Hashim selama 7 tahun belajarnya di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera. Dalam kemiskinannya, dalam ketiadaannya masih semangat untuk nuntut ilmu. Belajarnya di bawah cahaya bulan. Nulis boy. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, dalam muqaddimahnya dijelaskan, dibawakan pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang susah, ibunya susah, ibunya tidak punya uang untuk beli kertas. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mencari tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing, dibikin kertas oleh beliau. Jadi nulisnya di tulang. Kalau tulang itu udah penuh, baru beliau taruh dalam botol. Seperti itu usaha mereka dalam menuntut ilmu, mujahadah mereka, kesungguh-sungguhan mereka. Dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan dulu, ada namanya Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Beliau belajar nahwu kepada Al-Imam Abu Ali Al-Qadi. Itu kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat, itu adalah kitab yang menjelaskan tentang sirah para ahli nahwu. Nah, Al-Imam Abu Ali Al-Qali seorang nuhat, seorang ahli nahwu. Al-Imam Syekh Abdullah Az-Zubaydi belajar kepada beliau. Cuma tiap hari Syekh Abdullah Az-Zubaydi tidur di kandang gurunya. Dia tidur di kandang ternak gurunya. Kenapa? Untuk berada di barisan paling depan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, Ibn Jandal Al-Qurtubi, bukan Abu Jandal Mulewudi, bukan. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, beliau belajar kepada Al-Imam Ibn Mujahid. Itu beliau saking pengen berada di barisan paling depan, beliau masuk lorong. Itu lorong makin hari makin sempit. Ketika beliau keluar dari lorong, ternyata kulit-kulitnya udah sobek, semua kulitnya berdarah, kulitnya nempel di lorong. Kenapa? Karena pengen berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan ta'lim, dengan mujahadah, dengan khidmat. Oh, bapak kamu kiai, bapak kamu guru, kakek kamu guru, kamunya nggak belajar, kamu tidak bisa menjadi seorang guru. Emang ilmu didapat dengan nasab. Bapak saya alim, kakek saya alim, saya habib, bapak saya habib, kakek saya habib, nenek moyang saya habib, mereka orang-orang alim. Terus walaupun saya habib, saya nggak usah belajar gitu. Man kana syarafa nasabuhu walakin jahil hisabuhu maqamuhu ma'al juhal. Ada orang nasabnya mulia, bapaknya habib, kakeknya habib, nenek moyangnya habib, dianya habib. Tapi habibnya alim, bapaknya alim, kakeknya alim, nenek moyangnya alim, dianya nggak mau belajar, dianya nggak mau nuntut ilmu. Ya habib, tetapi
kedudukan dia tidak bisa disamakan sama dengan bapak dan kakeknya.